Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita dipertemukan kembali dalam ibadah Patuan Brayat GKJW Jemaat Malang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Marilah kita mempersiapkan diri, hati, dan pikiran untuk memulai ibadah. Kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuan Brayat saat ini kami landaskan dengan percaya kepada Tuhan Allah, Pencipta alam semesta yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Mari kita sambut penyertaan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, ayatnya yang pertama dan ketiga. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang kami terima sampai saat ini. Dan atas anugerah-Mu, kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah Patuan Brayat dari tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu dan juga akan merenungkannya bersama-sama. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik kami yang akan menyampaikan maupun jemaat-Mu yang akan mendengar, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku.
tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Renungan saat ini akan saya beri judul, janganlah ragu mengikut gembala yang baik, yang menjamin hidup kekal, yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus, seringkali kita mendengar keluhan dari orang-orang sekeliling kita, atau bahkan dari kita sendiri. Kita juga sering mengeluh, betapa berat hidup ini. Kapan kita bisa hidup senang, bebas dari kesusahan, keraguan-raguan, bahkan terlepas dari kebimbangan? Kita merasa hidup ini dalam ketidakpastian. Setiap hari selalu ada perubahan, dan bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Sebagaimana juga telah diungkapkan dalam Alkitab, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk gembira. Ada waktu untuk menanam dan menyiram. Ada pula waktu untuk menuai dan seterusnya. Yang bisa kita baca dalam Pekotbah 3 ayat 1-8. Pada saat-saat tertentu mungkin kita pernah terpengaruh oleh keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam hidup ini. Dan seringkali kita tidak sabar dan mencari jalan pintas untuk bisa terbebas dari segala kesulitan dan tantangan hidup. Kita berharap mujizat Tuhan cepat terjadi dalam hidup ini. Godaan untuk selalu berada dalam posisi aman sangat kuat, sehingga terkadang godaan tersebut dapat dengan mudah mengalahkan komitmen kita untuk hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Yang kadang-kadang hasilnya kita rasakan cukup lambat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, teks Alkitab yang telah kita baca dari Yohanes 10, ayat yang ke-22-30, menggambarkan godaan yang menghinggapi orang Yahudi untuk menghindari kenyataan hidup yang sulit. Bahkan tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus pun harus mengalami penderitaan untuk menebus manusia. Bahkan murid-muridnya pun masih banyak yang tidak memahaminya. Keraguan-keraguan juga masih dialami oleh murid-murid Yesus yang selama pelayanan bersama Yesus tinggal, tidur, dan makan bersama-sama dengan Dia.
bagaimana Petrus masih menanyakan kemana Tuhan Yesus akan pergi. Juga bagaimana dia ingin menjadi semacam pengawal pribadi bagi Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus naik tahta. Petrus bahkan tidak sepenuhnya memahami apa makna pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan pernyataan atau permintaan Tuhan Yesus agar Petrus mau, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi Petrus dan bagi kebanyakan manusia, penderitaan tidak harus terjadi. Apalagi jika penderitaan itu dialami oleh seorang yang sebelumnya diakuinya sebagai Mesias anak Allah. Bisa dilihat dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Masa Yesus sebagai Tuhan harus menderita? Mengapa Allah mau membiarkan anaknya jatuh dalam penderitaan dan kemudian dibunuh? Pemahaman yang dalam tanda petik manusiawi sepertinya juga menjadi pandangan sebagian besar manusia yang secara logis memandang nilai hidup tidak mungkin menderita apabila menjadi seorang Kristen. Tetapi orang Kristen selalu aman, sukses, makmur, dan akan senantiasa dijauhkan dari segala kesulitan dan tantangan hidup. Mereka memandang Allah sebagai Tuhan yang dapat mengabulkan apa saja yang dimintanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-25, Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Ini menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi masih meragukan siapa Yesus sebenarnya. Orang-orang itu maupun murid-murid Yesus sebenarnya sudah melihat begitu banyak tanda mujizat yang dibuat Yesus. Tetapi mereka belum juga merasa yakin. Tuhan Yesus sudah memberi banyak contoh berupa perumpamaan bagaimana domba-domba mengenal gembalanya dan ikut apa yang diperintahkan oleh gembalanya. Tetapi mereka pun masih belum yakin. Tuhan Yesus bahkan sudah memberi jaminan berupa hidup kekal dengan menjawab mereka bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, dalam perikop bacaan kita ini ada beberapa hal yang sebenarnya ingin dikatakan kepada kita, yaitu yang pertama, sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mengenal secara yakin dan tidak ragu untuk percaya kepada gembala yang bersedia dan rela mencari dombanya yang hilang walau hanya seekor. Bahkan rela mengorbankan nyawanya. Jangan lagi ragu. Karena sejak kecil kita telah diajarkan bagaimana mengenal Allah dan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Memang di luar sana banyak sekali penyesat-penyesat yang berkeliaran, termasuk yang berbulu domba. Padahal mereka adalah serigala. Kedua, kita harus mengikut Dia, apapun resikonya. Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan dan mengajak kita
dengan syarat bahwa mengikut jejaknya berarti harus memikul salib. Ada juga ajakannya, marilah kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi masih ada embel-embelnya, yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuk adalah salib, adalah beban yang harus kita pikul. Jadi, mengikut Yesus tidak hanya senang-senang saja. Yang ketiga, sebagai buah dari mengenal dan mengikut Dia adalah adanya jaminan akan keselamatan yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Ini tidak perlu diragukan lagi. Bukankah kita telah melakukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam iman pada waktu kita sidi? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, marilah kita sejenak merenungkan bagaimana kita menanggapi jaminan yang sudah diberikan Yesus tersebut. Kita masih sering bersembunyi di dalam tanda petik zona aman, yaitu suatu hal yang menjadi pilihan banyak orang untuk menghindari diri dari setiap tantangan hidup. Kesulitan, persoalan hidup yang dialaminya. Hidup secara Kristiani haruslah mencerminkan kehidupan orang yang berani menghadapi segala kerumitan dan kegalauan hidup. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka yang memilih mengikutnya harus memikul salib, bahkan rela kehilangan nyawa. Ini bukan suatu penyerahan diri yang pasif atau pasrah. Tetapi bagi Yesus, jika seseorang mengaku dan mengambil keputusan mengikut Dia, seharusnya siap juga dengan berbagai risiko salibnya sebagai tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Walaupun ada tuntutan yang berat sebagai syarat mengikut Yesus, itu bukan berarti kita sebagai orang percaya ditabuhkan untuk menikmati kesukacitaan dan kebahagiaan hidup. Namun semua itu kita lakukan sebagai ucapan syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini semua juga merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan yang telah menjamin keselamatan bagi kita yang mau menurut perintah-Nya. Janganlah ragu dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus yang siap dengan segala risikonya, karena kita yakin domba yang setia kepada gembala yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur kita akan membawa persembahan kita yang sudah kita siapkan. Dalam mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, ayatnya yang pertama dan yang ketiga.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membawa doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah saat ini, sehingga kami dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan dengan bimbingan Tuhan. Kami dapat menjadi domba-domba yang setia. Pakailah kami sebagai saksi-saksi hidup di dalam pekerjaan dan pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan, baik sedang sakit maupun yang berusia lanjut, juga yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kiranya Bapa berkenan hadir di tengah-tengah kelemahan mereka dan memberkati segala upaya yang dilakukan melalui apapun. Dan Tuhan berkenan memberikan kekuatan bagi jasmani dan rohaninya, terlebih kekuatan iman percayanya kepada Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sepelayanan di GKJW Jemaat Malang. Dalam setiap tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka, kepada kami semua, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan dan setiap usaha yang dilakukan untuk kehidupan keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya. Kami mohon Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami, yang pada saat ini banyak sekali pergumulan. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala perpecahan, dan Tuhan pakai pimpinan negara kami di semua tingkat, dari pusat sampai ke daerah-daerah, agar dapat memimpin seluruh rakyat dengan bijaksana. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur telah mempersembahkan berkat yang telah kami peroleh dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak tebusan-Mu. Demikian doa syukur, permohonan, dan pengakuan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan gembala yang baik, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 346 ayatnya yang kedua. Sabda Kristus santapanmu.
sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Kita bersama-sama memohon berkat. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah Patuwen saat ini. Kiranya ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.